Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lutfiana Zulfa dari kelas B Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan melakukan uji T dengan aplikasi SPSS. Uji T adalah uji parametrik dengan syarat parametrik terdistribusi normal dan homogenitas harus terpenuhi, sehingga sebelum menguji T, kita harus memenuhi syarat parametriknya terlebih dahulu. Pada kasus 1 ini, kita cek pH emulsi mula-mula sesudah dipanaskan. Uji T ada dua, yaitu uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T berpasangan adalah uji beda dua variabel atau lebih yang mana dikenakan dua pengukuran, yaitu variabelnya ada sebelum dan sesudah. Sebelum kita menggunakan uji T berpasangan, kita harus mengecek apakah data terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk. Pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS. Yang pertama, kita isi dengan mula-mula. Desimal kita isi dengan 2, label kita isi dengan pH emulsi sebelum. Measure kita ganti dengan scale. Yang kedua, pemanasan. Label kita isi pH emulsi sesudah. Measure kita pilih scale. Setelah itu kita pindah ke data view. Kita isikan sesuai dengan kasus 1. Setelah itu kita analis, kita pilih deskriptif statistik, kita pilih explore. pH emulsi sebelum dan pH emulsi sesudah kita pindahkan ke dependent list. Kita pilih plots. Di box plots kita pilih none. Deskriptif kita kosongkan. Kita centang normality plots. Continue. Kita klik OK. Setelah muncul outputnya, kita lihat nilai signifikasinya. Di sini nilai signifikasinya adalah 0,012. Padahal nilai terdistribusi normal jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05. 0,012 kurang dari 0,05, sehingga kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan, melainkan menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan apabila hasil signifikasi kurang dari 0,05. Uji Wilcoxon juga berfungsi untuk mengetahui perbedaan antara variabel dengan dua perlakuan. Setelah itu, kita masuk ke dalam uji Wilcoxon. Kita klik analis, kita pilih non-parametric test, kita pilih legacy dialog, 2 related sample. pH emulsi sebelum kita masukkan ke variabel 1, pH emulsi sesudah kita masukkan ke variabel 2. Kita pilih Wilcoxon, kita klik OK. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan dua variabel tersebut. Di sini hasilnya adalah 0,002 kurang dari 0,05, sehingga terdapat dua perbedaan antara pH emulsi mula-mula dan pH emulsi setelah dipanaskan. Setelah menyelesaikan kasus 1, kemudian kita selesaikan kasus 2. Kita akan uji kadar sakarin pada minuman lokal dan minuman impor dengan menggunakan uji T tidak berpasangan. Uji T tidak berpasangan adalah untuk menguji satu subjek yang dikenakan dua perlakuan.
Kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Di sini kita isi dengan lokal dan impor. Label kita isi dengan kadar sakarin, measure kita isi dengan scale. Kemudian kita pindah ke data view. Kita isi sesuai dengan kasus 2. Setelah itu, kita analis. Kita pilih deskriptif statistik. Kita pilih explore. Kadar sakarin lokal dan kadar sakarin import kita pindah ke dependent list. Display kita ganti dengan plots. Di sini kita pilih none. Deskriptif kita kosongkan. Normality plots kita pilih continue. Kita klik OK. Nilai signifikasinya diperoleh 0,023, kurang dari 0,05, sehingga kita tidak bisa menggunakan uji T berpasangan, melainkan menggunakan uji Mann-Whitney. Di sini kita akan menggunakan uji Mann-Whitney. Yang pertama kita isi dengan merek, desimal kita kosongkan, label diisi dengan kadar sakarin, valus diisi dengan 1 lokal, 2 impor. Measure kita pilih scale. Yang kedua kadar sakarin, desimal kita isi 2, measure kita isi dengan scale. Setelah itu kita pindah ke data view. Di sini 1 untuk merek lokal dan yang 2 untuk merek impor. Kita klik analis. Kita pilih non-parametric test. Kita pilih legacy dialog. Kemudian kita pilih to independent sample. Kadar sakarin merek kita pindah ke grouping variable. Kadar sakarin kita pindah ke test variable. Grup kita isi dengan grup 1 yaitu 1, 2 yaitu 2. Continue. Di sini kita pilih tes tipe Mann-Whitney U. Kita klik OK. Di sini nilai signifikasinya adalah 0,289. Padahal jika signifikasi kurang dari 0,05, maka ada perbedaan pada variabel 2 perlakuan. Nilai signifikasi 0,289 lebih besar dari 0,05, sehingga kasus 2 ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar sakarin merek lokal dan kadar sakarin merek impor. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.